Sudah memiliki kartu KKS merah putih tapi bansos belum cair dan saldo KKS masih nol. Nah, buat teman-teman, Bapak Ibu semua, kalian jangan khawatir ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan kenapa bansos masih nol padahal sudah memiliki kartu KKS dan yang lainnya sudah pada cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dipermudah segala urusannya, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menantikan bantuan sosial, semoga segera ada kabar baik, segera cair dan dimudahkan segala prosesnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang selalu setia mengikuti informasi bansos di channel ini. Semoga informasi yang saya bagikan bisa membantu, bisa menambah wawasan, dan tentunya bisa menjadi solusi atas kebingungan yang saat ini sedang banyak dialami oleh masyarakat, khususnya para KPM penerima bansos keluarga penerima manfaat. Nah, pada video kali ini saya akan membahas satu topik yang akhir-akhir ini sangat banyak sekali ditanyakan oleh KPM bansos, oleh masyarakat penerima bantuan sosial. Bahkan mungkin Bapak Ibu sendiri sedang mengalami hal ini, yaitu kenapa sudah dapat kartu KKS merah putih tetapi bantuan sosial masih belum cair juga, atau bahkan ada yang bilang seperti ini, saya sudah pegang kartu KKS sudah beberapa bulan tapi kok masih kosong, saldonya belum terisi sama sekali. Ada juga yang berkata katanya dapat bansos tapi pas dicek ATM tidak ada isinya alias masih nol. Nah, kalau Bapak Ibu termasuk yang mengalami kondisi seperti ini, silahkan simak video ini sampai selesai ya. Karena di video kali ini saya akan membahas apa penyebabnya, kenapa bisa terjadi hal semacam itu, dan apa solusi yang harus dilakukan supaya tidak bingung lagi. Jadi jangan langsung panik, jangan langsung berasumsi macam-macam, apalagi langsung menyalahkan pihak-pihak tertentu sebelum tahu penyebab sebenarnya. Karena perlu dipahami terlebih dahulu, Bapak Ibu, memiliki kartu KKS belum tentu otomatis menerima bantuan sosial. Nah, ini penting sekali dipahami supaya tidak terjadi salah paham, salah persepsi. Banyak masyarakat mengira kalau sudah memegang kartu KKS merah putih pasti dapat bansos, padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Kenapa? Karena kartu KKS ini hanyalah alat penyaluran bantuan sosial, bukan tanda jaminan bahwa seseorang pasti menerima bansos selamanya. Nah, oke, sekarang kita bahas satu persatu penyebabnya. Penyebab pertama, data harus terdaftar dan valid di DTKS atau yang terbaru saat ini menggunakan DTSEN. Penyebab pertama yang paling sering terjadi adalah data penerima ternyata tidak lagi aktif atau tidak lagi valid di DTKS maupun DTSEN. Nah, perlu dipahami Bapak Ibu semua, data penerima bantuan sosial itu tidak selamanya tetap. Pemerintah secara berkala melakukan verifikasi dan juga validasi data penerima bantuan sosial. Artinya apa? Bisa saja Bapak Ibu dulu terdaftar, bahkan mungkin dulu rutin menerima bantuan sosial entah PKH maupun BPNT sembako, tetapi setelah dilakukan pengecekan ulang ternyata statusnya sekarang sudah berubah. Akibatnya bantuan sosial tidak lagi masuk ke rekening KKS merah putih. Lalu apa saja penyebabnya data bisa tidak aktif? Nah, pertama karena data kependudukan tidak sinkron dengan Dukcapil antara data kependudukan dan juga data perbankan atau data dari penghimbara penyalur. Contoh kasus seperti ini, nomor NIK tidak cocok, kartu keluarga belum diperbarui, ada perubahan anggota keluarga, data alamat berubah, ada kesalahan administrasi pada perbankan atau data Dukcapil. Nah, ini sering sekali terjadi terutama bagi masyarakat yang sudah lama tidak memperbarui KK atau KTP. Misalnya masih menggunakan KK yang lama yang belum diperbarui atau data keluarga yang belum sinkron. Padahal sekarang sistem pemerintah itu semakin ketat dan semakin digital. Kalau data tidak padan, maka otomatis bisa memengaruhi status kepesertaan bansos Bapak Ibu semua. Kemudian penyebab berikutnya yaitu penerima sudah meninggal dunia. Kalau seorang meninggal dunia dan datanya sudah masuk di Dukcapil, otomatis status penerima bansos bisa dinonaktifkan karena pemerintah akan menyesuaikan data penerima berdasarkan kondisi data terbaru. Selain itu, ada juga yang mengalami data tidak aktif
karena masuk kategori tidak layak menerima bantuan sosial setelah dilakukan evaluasi sosial ekonomi. Makanya penting sekali untuk memastikan bahwa data keluarga Bapak Ibu tetap valid dan selalu diperbarui. Penyebab kedua, tidak semua bantuan sosial diterima selamanya. Nah, ini juga penting dipahami untuk Bapak Ibu semua, masih banyak sekali masyarakat yang berpikir bantuan sosial itu memiliki aturan, memiliki syarat, kuota, dan juga komponen serta evaluasi dari pemerintah secara berkala. Jadi tidak semua penerima akan menerima bantuan untuk selamanya. Contohnya untuk bantuan PKH. Nah, PKH itu sendiri memiliki komponen. Komponennya itu setiap keluarga berbeda-beda. Setiap bantuan itu memiliki komponen tertentu. Misalnya ada ibu hamil, balita, lansia, anak sekolah, dan juga penyandang disabilitas. Nah, ketika komponennya sudah tidak ada lagi, otomatis bansosnya akan terputus atau tidak cair. Atau komponen tertentu sudah tidak memenuhi syarat, akibatnya saldo bantuan bisa tidak masuk lagi ke kartu KKS Bapak Ibu. Begitu juga dengan BPNT atau bantuan pangan. Kadang ada evaluasi kuota setiap wilayah, sehingga penerima bisa berubah sesuai hasil verifikasi yang terbaru. Nah, untuk penyebab yang ketiga, kondisi ekonomi dianggap sudah membaik. Jadi berdasarkan desil kesejahteraan sosial itu sudah baik dan tidak layak menerima bansos. Nah, ini juga salah satu penyebab yang cukup sering terjadi. Pemerintah memiliki tujuan agar bantuan sosial itu benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Sehingga ketika kondisi ekonomi seorang dianggap mampu atau meningkat, maka status penerima bansos bisa dievaluasi ulang. Misalnya, sebelumnya masuk kategori rentan miskin atau desil di bawah 5, tetapi saat ini sudah memiliki usaha yang lebih stabil, penghasilan meningkat, rumah lebih layak, atau kondisi ekonominya berubah menjadi lebih baik. Maka bisa saja pemerintah menilai bahwa keluarga tersebut sudah tidak prioritas lagi menerima bantuan sosial. Memang kadang ini menimbulkan pro dan juga kontra di masyarakat, tapi tujuan utama pemerintah supaya bantuan bisa dialihkan kepada warga atau masyarakat yang lebih membutuhkan. Untuk selanjutnya, penyebab yang keempat, ada verifikasi dan juga validasi secara berkala oleh pemerintah. Bapak Ibu perlu tahu bahwa sekarang pemerintah rutin melakukan verifikasi dan juga validasi data penerima bansos. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba sebelumnya bansos cair, sekarang tidak cair atau statusnya sudah berubah. Karena semua itu bisa dipengaruhi hasil pengecekan terbaru. Misalnya ditemukan data tidak sesuai, alamat berbeda, ekonomi berubah, ada data ganda, atau ada ketidaksesuaian data lainnya. Nah, ini bisa menyebabkan bantuan Bapak Ibu dihentikan sementara, bahkan sampai dinonaktifkan. Untuk penyebab yang kelima, masa kepesertaan sudah terlalu lama. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah 5 tahun lebih menerima bantuan sosial, ini bisa juga dianggap masa kepesertaan sudah lama, di atas 5 tahun. Saat ini juga ada evaluasi bertahap terhadap KPM yang sudah menerima bantuan sosial dalam waktu yang cukup lama. Misalnya sudah menerima PKH atau BPNT lebih dari 5 tahun seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya pemerintah akan melakukan evaluasi ulang. Apakah keluarga ini masih layak untuk menerima bantuan sosial atau sudah lebih mandiri dalam perekonomian? Kalau ternyata kondisi ekonominya sudah membaik, maka bisa dilakukan graduasi secara mandiri. Artinya tidak lagi menerima bantuan sosial, tapi kartu KKS saya masih berlaku sampai 2027, Pak. Nah, ini yang sering dipertanyakan oleh masyarakat. Pertanyaan yang sering muncul, banyak yang bilang, loh kartu saya kan masih aktif sampai dengan 2027 bahkan 2028. Kok perlu dipahami Bapak Ibu semua, masa berlaku KKS itu bukan masa berlaku bansos. Ini beda. Masa berlaku yang ada di kartu KKS hanyalah masa aktif untuk ATM, alat penyalur bansos yang diterbitkan oleh Bank Himbara, Bank Penyalur Bansos. Misalnya Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan juga Bank BTN. Artinya, kartu tersebut masih bisa digunakan sampai tahun tertentu.
tetapi itu tidak menjamin bantuan sosial akan terus cair sampai dengan tahun yang ditentukan pada kartu. Karena yang menentukan cair atau tidaknya bansos itu adalah hasil verifikasi data, kondisi ekonomi, komponen bantuan, dan juga kebijakan dari pemerintah. Kalau KKS Bapak Ibu kosong harus bagaimana? Nah, ini bagian pentingnya. Kalau Bapak Ibu mengalami kartu KKS ada, tapi saldonya masih kosong atau nol, jangan diam saja, jangan hanya menunggu, dan jangan langsung percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Caranya gampang, Bapak Ibu silakan datang ke kantor desa atau kelurahan setempat. Bapak Ibu bisa menghubungi pendamping PKH yang ada di desa atau kelurahan setempat, atau bisa juga datang ke dinas sosial, konsultasi dengan operator dinas sosial setempat. Nah, tanyakan dengan jelas kenapa kartu KKS saya belum ada saldonya, apakah saya masih menerima bansos atau tidak, karena setiap orang penyebabnya bisa berbeda-beda. Ada yang karena data tidak sinkron, ada yang karena masih proses, ada juga karena verifikasi, ada juga yang memang sudah tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial. Khusus penerima baru peralihan PT Pos ke Bank Himbara, nah ini juga sedang banyak terjadi saat ini. Khusus bagi Bapak Ibu, bagi penerima KKS Merah Putih, peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara penyalur lalu belum ada saldo masuk sampai saat ini juga wajib segera ditindaklanjuti. Karena banyak kasus kartu sudah diterima tapi masih menunggu aktivasi sistem atau sinkronisasi data dari Bank Himbara. Jadi jangan hanya menunggu berbulan-bulan, segera lapor ke desa atau kelurahan, pendamping sosial setempat, atau dinas sosial, supaya bisa dicek langsung penyebabnya seperti apa. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu semua, punya kartu KKS belum tentu otomatis menerima bantuan sosial selamanya, karena semuanya tergantung pada status data, kelayakan penerima, kondisi ekonomi, komponen bantuan, dan juga hasil evaluasi dari pemerintah. Kartu KKS kosong, Bapak Ibu jangan panik. Tadi sudah saya jelaskan langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang paling penting adalah segera mencari tahu apa penyebabnya dan lakukan tindak lanjut. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga share, subscribe, dibagikan video ini kepada keluarga atau tetangga yang mungkin sedang mengalami masalah atau kasus serupa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.